Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Bagus Maulana. Saya sebagai host podcast pada hari ini. Baik, pada hari ini kita kedatangan teman kita yang berasal dari Universitas Dr. Subandi, yaitu jurusan keperawatan. Langsung saja kita panggil ya orangnya. Mas, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perjalanannya? Apa cukup mengesankan? Aduh, macet tadi Mas di Gumitir. Berapa jam Mas kira-kira Mas tadi? Sekitar 2,5 jam dari rumah. Oh gitu ya Mas. Iya. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu ya Mas ke teman-teman. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Yuwandi Adianto. Saya asal dari Banyuwangi. Saya kuliah di Universitas Dr. Subandi. Baik, teman-teman sudah tahu ya namanya teman kita yang satu ini. Baik, selanjutnya kita di sini podcast pada hari ini yaitu membahas tentang temanya yaitu bullying dan kekerasan seksual. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Mas Zulfikar, apa sih Mas, apa yang bisa Mas jelaskan tentang bullying itu? Baik, untuk bullying ya Mas ya. Mungkin teman-teman di sana sudah tahu. Mungkin cari di sosial media, Instagram, TikTok atau dan lainnya. Kalau menurut saya Mas ya, bullying adalah tindakan atau perilaku atau suatu oknum atau seseorang yang memiliki tujuan menyakiti atau merendahkan orang lain secara fisik maupun mental, sehingga korban tersebut mendapatkan trauma atau depresi, sehingga orang tersebut mengurungkan diri tersebut. Seperti itu. Baik Mas, untuk pengertiannya dari kekerasan seksual itu sendiri bagaimana Mas? Kalau kekerasan seksual tersendiri yaitu tindakan baik berupa ucapan atau tindakan yang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa kita kehendaki. Maksudnya begini Mas, seseorang atau orang atau korban itu tidak menginginkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita dipaksa, mungkin itu diancam, mungkin dipukul, sehingga kita harus melakukan hubungan seks tersebut. Seperti itu. Jadi untuk tindakan bullying dan kekerasan seksual ini sangat berbahaya ya Mas. Iya, betul. Jadi gitu ya, teman-teman jangan sekali-kali untuk melakukan tindakan tersebut seperti bullying dan kekerasan seksual. Itu ya Mas. Iya. Baik, untuk selanjutnya Mas, saya mau nanya nih, penyebabnya itu apa aja sih Mas kalau bullying itu? Untuk penyebab itu banyak sekali Mas. Saya berikan contoh satu saja ya Mas ya. Mungkin salah satunya yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh juga dalam bullying, tindakan bullying atau kekerasan seksual. Kenapa? Karena ekonomi salah satunya yaitu kita akan dibully. Contohnya nih Mas, kayak teman saya waktu SMP itu anak yang kurang mampu, sehingga dia itu dia ejek temannya, karena kayak dia saat waktu pas jam istirahat dia kurang tidak mau jajan seperti itu, karena dia tidak punya uang saku. Nah, jadi kayak temennya itu mengejek dia lah, gitu. Oh gitu ya Mas. Berarti faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi adanya bullying ini ya Mas. Iya, benar sekali. Baik Mas. Untuk selanjutnya nih Mas, mungkin bisa disebutkan Mas, apa saja sih dampak-dampak dari tindakan bullying, adanya tindakan bullying dan kekerasan seksual ini Mas? Untuk dampak dari
korban akan yang pastinya akan mengalami trauma berat, ya. Depresi, mungkin mengurung diri, tidak mau introvert. Nah, seperti itu, sehingga orang ini kayak memiliki tekanan dalam pikirannya, sehingga mungkin meniatkan mungkin sampai bunuh diri, seperti itu. Kayak kasus-kasus di UNED kemarin itu sih, benar-benar. Sehingga sampai bunuh diri, lompat dari gedung. Nah, itu juga pengaruh dari bullying tersebut. Nah, jadi dampaknya besar ya Mas, bisa saja sampai mengakhiri hidupnya dengan tragis, misalnya lompat Ya, dari benar. gedung. nah Jadi gitu ya teman-teman, untuk tindakan bullying ini jangan sekali-kali dilakukan di lingkungan kalian. Jangan sekali-kali. Sama dengan juga halnya kekerasan seksual. Gitu ya Mas. ya benar, Mas. Baik, untuk selanjutnya Mas nih, apa yang bisa kita cegah sih? Teman-teman juga mungkin ada yang bertanya-tanya, untuk cara pencegahannya tuh bagaimana sih Mas untuk tindakan bullying ini? Untuk pencegahan dari bullying ya, Mas, ya, menurut saya kita itu harus pandai-pandai untuk memilih teman. Jadi sehingga kita atau orang lain itu tidak merasakan atau mendapatkan tindakan bullying. Dan banyak sekali, Mas, kayak seperti faktor-faktor di luar sana itu bukan hanya membuli secara fisik. Jadi seperti contohnya bullying secara online atau yang disebut dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sangat berbahaya juga, Mas. Sehingga seperti contohnya teman kita diam-diam memfoto kita nih saat kita tidur atau berekspresi yang kurang baik. Nah, sehingga foto kita ini dijadikan stiker, Mas. Nah, setelah itu kita dikirimlah stiker tersebut di grup atau grup WhatsApp atau IG. Nah, sehingga menyebar. Nah, itu juga termasuk bullying secara online atau cyberbullying. Nah, itu juga sangat berdampak dalam kehidupan manusia, Mas. Sehingga kita kayak malu, mungkin kurang percaya diri, seperti itu. Benar-benar. Berarti tindakan seperti itu tuh tidak diperbolehkan ya Mas? Ya, benar sekali. Bisa saja teman-teman ada yang melakukan seperti itu. Jika memang dia yang dilakukannya itu tidak terima, bisa saja didapatkan sanksi pidananya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali melakukan tindakan yang seperti itu. Itu juga termasuk tindakan bullying dan kekerasan seksual. Yes. Baik Mas, saya mau nanya nih Mas, bagaimana sih Mas untuk cara melaporkannya tindakan bullying seperti itu dan kekerasan seksual? Kalau mungkin dari kampusnya, misalnya ini kita di kampus sendiri nih Mas, kita caranya tuh bagaimana sih Mas kalau di kampus sendiri misalnya? Untuk melaporkan kekerasan bullying atau kekerasan seksual ya? Iya benar. Kalau di kampus saya di Universitas Dr. Subandi ini ada yang namanya Satgas PPKS UDS, Mas, yaitu buat menampung atau aspirasi mahasiswa untuk melaporkan tindakan bullying atau kekerasan seksual. Yang pertama nih, kalau kita lakukan, kita mencari nama Instagram yaitu dengan nama Satgas PPKS UDS. Nah, setelah dicari kan muncul tuh Mas namanya. Setelah itu klik di link yang ada di bio Instagram Satgas PPKS UDS. Nah, di situ kita isi Mas Google Form yang ada di link tersebut. Nah, kita screenshot, mungkin bukti screenshot atau gambar atau video yang atau tindakan yang lainnya yang untuk membuktikan lah tindakan tersebut ada atau tidak. Kalau memang adanya tindakan bullying gitu ya Mas? Ya, benar sekali.
Baik Mas, gitu ya teman-teman untuk cara melakukan cara melaporkannya itu seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Zul tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk melaporkan ke Satgas PPKS UDS karena bullying ini sangat berbahaya untuk teman-teman. Baik Mas, terima kasih untuk kehadirannya, juga untuk materinya buat teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mas. Baik, mungkin sampai sini saja Mas podcastnya. Mungkin nanti ada tema yang berlanjut bisa dihadirkan lagi untuk datang lagi ke sini. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita dihindari dari tindakan-tindakan yang sudah dijelaskan pada Mas Zul ini. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Mas. Semoga nanti sampai tujuan ya Mas. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.